Legend of the Great Sage. Chapter 526. Pertempuran sengit di atas Danau Mooncourt membuat khawatir desa-desa dan kota-kota di sekitarnya. Khususnya para nelayan yang menggunakan perahu sebagai rumahnya tiba-tiba merasa seperti terjatuh. Mereka bergegas keluar dari kabin mereka karena ketakutan, hanya untuk menemukan bahwa permukaan danau tiba-tiba turun 1 kaki, dan sebuah tangan besar yang terkondensasi dari air yang mengalir berdiri di tengah danau, mengangkat langit. Kakek Dewa Danau marah. Keterkejutan dan ketakutan terlihat jelas di wajah semua orang. Seseorang berseru, dan semua orang berlutut di tanah, bersujud. Di jembatan batu kecil dekat danau, seseorang melayang di udara. Fu Qingjin menekankan tangannya ke pedangnya dan menatapnya. Iblis bulan, apakah kamu sudah berubah seperti ini? Beberapa bulan lalu, di akhir musim gugur, di Pulau Kebajikan, di tepi Danau Naga dan Ular. Sosok yang kesepian memegang pedang patah, duduk sendirian di tepi danau. Tidak ada ilusi reruntuhan hijau, juga tidak ada rambut hitam yang terkulai. Mengapa Fu Qingjin itu terlihat seperti kehilangan akal sehatnya? Hua Chenglu datang ke Pulau Kebajikan untuk mengunjungi penjaga Hawk Wolf yang terluka selama misi. Dia melihat sosok Fu Qingjin di kejauhan. Yu Zijian berkata, "Set Chenglu, diamlah. Jangan biarkan dia mendengarmu." Diskusi itu sampai ke telinganya dengan jelas, tapi sepertinya dia tidak mendengarnya sama sekali. Dia menatap ujung pedang reruntuhan hijau yang patah. Yang patah bukan hanya pedangnya saja. Hubungannya dengan dunia luar juga terputus. Pembunuh iblis sudah menjadi masa lalu. Lambat laun, tidak ada lagi yang datang mengunjunginya. Istana koleksi pedang tidak menghukumnya, juga tidak memanggilnya. Hanya tuannya yang mengiriminya pesan dari jauh, hati-hati. Itu adalah pesan sederhana, tapi itu membuatnya bingung tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Lukanya sudah lama sembuh, tapi dia tidak tahu kemana dia harus pergi, jadi dia tetap tinggal. Dia tetap tinggal di negeri asing ini seperti jiwa yang kesepian. Kamu tidak punya tali pancing, jadi bagaimana caramu memancing? Serangkaian langkah kaki mendekat dan sebuah suara terdengar. Itu adalah Yu Zijian. Fu Qingjin tidak menoleh ke belakang, dia juga tidak menjawab. Di masa lalu, dia pernah mempercayainya karena pedang reruntuhan hijau. Dia dan gadis ini memiliki nasib yang sama. Sekarang setelah pedangnya patah, dia hanyalah gadis biasa. Tanpa takdir, tidak peduli bagaimana orang memandangnya, dia hanyalah gadis biasa. Mungkin dia benar-benar memiliki bakat untuk mewarisi pedang malam ungu. Tapi apa hubungannya dengan dia? Yu Zijian memikirkan masa lalunya dan menghela nafas dengan muram. Namun, tatapannya sangat jauh dan tenang. Dia mengajukan pertanyaan, apakah pedang itu benar-benar penting bagimu? Fu Qingjin terdiam seperti batu. Zijian, ayo pergi. Dia di sini. Yu Zijian berbalik dan menjawab. Kemudian dia berkata kepada Fu Qingjin, seseorang pernah mengatakan kepadaku bahwa sulit untuk memiliki segalanya dalam hidup. Kamu harus membuat pilihan. Tidak ada yang sempurna. Itu adalah kalimat biasa. Namun, itu seperti seberkas cahaya melewati kepala Fu Qingjin. Tangannya yang memegang pedang sedikit gemetar. Dengan suara yang hanya bisa didengarnya, dia bergumam pada dirinya sendiri, maaf. Tidak ada yang sempurna. Segala sesuatu yang megah pada akhirnya akan kembali menjadi ketiadaan. Kata-kata tuannya kembali bergema di telinganya. Qingjin, tahukah kamu tentang asal-usul pedang reruntuhan hijau? Istana koleksi pedang kami memiliki seorang senior. Istana koleksi pedangku memiliki seorang senior yang awalnya adalah penguasa sebuah kerajaan. Tentu saja, Great Xia belum ada saat itu. Ke-9 provinsi tersebut masih dipenuhi kerajaan. Untuk menghadapi ancaman kerajaan musuh, seniornya pergi mencari bantuan dan secara tidak sengaja memasuki alam abadi, mendapatkan warisan abadi. Dia dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi ketika dia meninggalkan dunia abadi, dia menemukan bahwa beberapa dekade telah berlalu. Petik 2. Keluarga dan teman-temannya semuanya telah meninggal, sedangkan kerajaannya telah lama ditaklukkan oleh kerajaan musuh, menjadi reruntuhan. Dia ingin membalas dendam, tetapi dia menemukan bahwa kerajaan musuh telah dihancurkan dalam kekacauan perang. Dia dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya, jadi dia menggabungkan pemikiran ini ke dalam pedang. Inilah maksud pedang yang terkandung dalam pedang reruntuhan hijau. Kemakmuran yang tak ada habisnya akan kembali menjadi reruntuhan, ditutupi lumut dan tanaman merambat. Fu Qingjin mengangkat pedang reruntuhan hijau dan berkata dengan lembut, bahkan kamu tidak terkecuali. Keesokan harinya, Fu Qingjin meninggalkan 100 aliran pemikiran. Dia melewati setiap kota yang hancur dalam kekacauan perang dan membayangkan kemakmuran masa lalu mereka. Sepertinya dia telah membersihkan debu di depannya. Seluruh dunia menjadi berbeda. Hari demi hari, pedang reruntuhan hijau tetap patah seperti sebelumnya, namun serpihan lampu hijau menyatu ke dalamnya. Kali ini, itu bukan desahan senior dari segala zaman, juga bukan desahan dari para master pedang reruntuhan hijau di masa lalu. Itu adalah pemahamannya sendiri, pemahaman Fu Qingjin. Setelah entah berapa kota yang telah dia lewati, dia akhirnya mengerti bahwa pedang reruntuhan hijau sebenarnya tidak patah. Pada saat itu, pedang reruntuhan hijau tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam keadaan linglung, dia menemukan bahwa dia berdiri di ilusi reruntuhan hijau lagi. Sesosok berdiri di bawah tembok istana yang runtuh di kejauhan. Dia berbalik dan tersenyum tipis. Dia adalah seorang pria parubaya yang sangat bermartabat. Penampilannya sangat asing, tapi ekspresinya sangat familiar.
Ekspresi bangga dan melankolis telah muncul di wajahnya berkali-kali di masa lalu. Fu Qingjin juga tersenyum. Senyumannya sangat hangat, sama seperti sebelum dia mengambil pedang reruntuhan hijau. Sejak saat itu, pedang patah ditambahkan ke istana 10 pedang terkenal dari koleksi pedang. Zhou Tong akhirnya mengambil kembali pedang pembantaian petir setelah mengalami begitu banyak kesulitan. Dia saat ini sedang berkultivasi dalam pengasingan di kediamannya, membuat persiapan untuk terobosannya menuju inti emas. Tiba-tiba, dia merasakan seseorang menyentuh formasi tersebut. Dia mengerutkan kening dan keluar dari tempat tinggal. Itu kamu. Zhou Tong sudah agak marah, dan ketika dia melihat siapa orang itu, dia menjadi semakin marah. Fu Qingjin, apa yang kamu lakukan di sini? Fu Qingjin membuka tangannya. Ada pil ungu di dalamnya. Kemarahan Zhou Tong lenyap. Ini adalah pil roh asal. Menghadapi tangan yang masuk, Zhou Tong mendengus dingin dengan jijik. Dengan ayunan pedang pembantaian petir, dia berubah menjadi sambaran petir dan menembus tangan besar itu. Dia tidak lebih lambat dari sayap angin Li Qingshan. Dalam sekejap, listrik menyebar melalui air, menerangi pohon palem raksasa dari dalam keluar. Itu runtuh dengan suara keras, seolah-olah telah terjadi tanah longsor. Hidung lembu ini sungguh sulit diatasi setelah menjalani kesengsaraan. Li Qingshan menstabilkan dirinya dan bergidik, menyebarkan listrik ungu. Dia menghela napas dalam-dalam dan menatap tatapan Zhou Tong di langit. Tatapan mereka berbenturan, dan percikan api tampak berkedip-kedip. Zhou Tong menukik ke bawah dengan sambaran petir di belakangnya. Sosok ilusi dewa petir sepertinya tidak mampu mengimbangi kecepatannya. Itu diseret ke belakangnya, memperlihatkan penampilan asli Zhou Tong. Petir melilit pedang pembantaian petir, menyebabkan pedang kayu yang tampak biasa ini bersinar dengan petir yang sangat tajam. Li Qingshan menginjak naga air dan bangkit. Dia mengepalkan tangannya dan mengumpulkan kekuatan getaran tanpa melepaskannya. Lingkaran retakan hitam terjalin, seolah mampu merobek ruang itu sendiri. Telinganya tiba-tiba bergerak-gerak, dan dia melambaikan tangannya ke samping. Keduanya berpapasan. Petirnya lurus sempurna, dan naga air itu hancur berkeping-keping. Sebuah lubang seukuran kepalan tangan muncul di dada Li Qingshan. Dia berbalik dan berteriak, lagi. Zhou Tong berbalik. Meski dia sama sekali tidak terluka, ekspresinya tidak tenang. Mengapa? Kenapa apa? Dasar bajingan, berhentilah membuang-buang waktu. Petik 2. Di kapal Soaring Dragon, Liu Changqing bertanya dengan bingung, ada apa dengan senior Zhou? Lihatlah sekeliling danau Moon Court. Setan bulan telah terganggu sebelumnya. Ekspresi Hua Sengzan juga dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terlukiskan, serta sedikit kekaguman. Sepertinya tidak ada perubahan apapun. Apa yang mengganggu? Liu Changqing mengikuti tangan Hua Sengzan dan menatap ke kejauhan. Dia tidak bisa melihat sesuatu yang aneh. Tiba-tiba hatinya bergetar, dan dia mulai memahami. Ketika tangan raksasa itu tersambar petir dan roboh, ia menghancurkan lubang besar di danau Moon Court, menimbulkan gelombang besar setinggi beberapa meter yang melonjak ke segala arah. Lebih tepatnya, itu bukan lagi gelombang, melainkan tsunami yang hanya muncul di lautan. Sosok Fu Qingjin menghilang dari jembatan batu kecil. Dia berdiri di dermaga di tepi danau, mengayunkan pedangnya untuk mencoba menembus gelombang yang datang, hanya untuk melihat gelombang itu menyebar di hadapannya. Baru setelah itu dia meletakkan pedang reruntuhan hijau dan melihat ke cakrawala. Di bawah sorakan terima kasih dari manusia, Fu Qingjin menjadi agak linglung sejenak. Desa-desa dan kota-kota di sepanjang pantai seharusnya menjadi berantakan, tetapi sekarang semuanya baik-baik saja. Jelas sekali, iblis bulan telah mengalihkan perhatiannya selama bentrokan itu, itulah sebabnya pedang Zhou Tong menembusnya. Semua orang di kapal Soaring Dragon mengerti. Mereka saling memandang, semuanya merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Kenapa kamu menerima seranganku? Kamu bisa menghindarinya. Perasaan Zhou Tong tidak diragukan lagi bahkan lebih dalam. Dia tidak merasa puas sama sekali. Di masa lalu, ketika dia bentrok dengan Blood Shadow, dia telah membunuh seluruh penduduk kota hanya dengan satu sambaran petir. Dia merasa agak tidak nyaman tentang hal itu, tetapi karena alasan yang lebih besar yaitu pembersihan Dasmon, dia tidak merasa menyesal. Tapi sekarang, dia melontarkan dendam pribadinya, namun pada akhirnya, Li Qingshan lah yang lebih memilih melakukan serangannya, menyelamatkan banyak nyawa. Peran mereka sepertinya terbalik. Kata-kata, membersihkan Daemon, tidak lagi terdengar benar. Aku bersedia. Hentikan omong kosong itu. Ayo bertarung lagi. Aku akan menerima serangan itu karena aku bersikap lunak padamu. Baru saja, Li Qingshan mendengar tangisan yang tak terhitung jumlahnya. Menghadapi gelombang yang datang, beberapa orang berseru, selamatkan kami, kakek Dewa Danau, serta tangisan anak-anak dan perempuan. Sambil berpikir, dia menggunakan segel Dewa Air dan membubarkan gelombang tersebut. Dia bukan orang suci. Jika itu benar-benar pertarungan sampai mati di mana nyawanya tergantung pada seutas benang, mustahil baginya untuk mengalihkan perhatiannya pada kehidupan manusia. Namun, jika dia hanya melakukan serangan dan menyelamatkan beberapa ratus ribu nyawa, maka itu masuk akal. Dia merasa belum melakukan sesuatu yang baik. Lupakan saja, kamu telah menerima teguran dariku, dan keluhan kita akan dihapuskan. Zhou Tong terdiam. Tiba-tiba, dia menghela nafas panjang dan berubah menjadi kilatan, terbang di udara dengan pedangnya dan tiba di kapal Soaring Dragon. Tuan Liu, tidak ada keuntungan apapun dari pertempuran ini. Saya akan mencari cara untuk memberikan kompensasi kepada Anda atas cakram cermin air tersebut.
Jika pertempuran berlanjut dan Li Qingshan terluka demi orang-orang di pantai, dia benar-benar tidak akan sanggup dipermalukan seperti itu. Pada akhirnya, dia bukanlah markis dari Rui. Apa hubungan iblis bulan yang menempati wilayah perairan untuk ditanami dengan dia? Setelah mencapai inti emas, dia sudah melompat keluar dari papan catur. Dia tidak perlu lagi memedulikan perasaan siapapun. Sedangkan untuk ekspresi orang-orang yang berada di posisi paling atas, orang biasa tidak akan bisa melihatnya meskipun mereka menginginkannya. Terserah kamu, senior. Liu Changqing menggenggam tangannya sebelum memberi perintah. Kapal Soaring Dragon berbalik dan terbang menuju 100 aliran pemikiran. Pada dasarnya semua orang menghela nafas lega. Kekuatan yang ditunjukkan Li Qingshan terlalu mengejutkan. Itu pada dasarnya cukup baginya untuk melawan para pembudidaya inti emas, dan dia memiliki keunggulan geografis. Bahkan mungkin Zhou Tong pun mungkin tidak bisa mengalahkannya. Ini belum tentu merupakan hasil terbaik. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada satupun kultivator di prefektur Clear River yang berpikir untuk mendeklarasikan perang melawan iblis bulan lagi. Ini konyol. Li Qingshan mengusap dagunya. Daemon Qi melonjak, dan luka di dadanya sembuh dengan cepat. Dibandingkan pertarungan melawan Helicover Parosa, itu bukanlah apa-apa. Tiba-tiba, dia merasakan aura familiar. Pandangannya beralih, dan tatapannya menjadi sangat tajam. Dia melihat sosok hijau di dermaga dengan sekali pandang. Fu Qingjin. Chapter 527. Sayap angin berkibar tinggi di udara. Angin kencang membuat jejak panjang di permukaan danau, tiba di hadapan Fu Qingjin dalam sekejap mata dan menimbulkan gelombang besar. Fu Qingjin sedikit menyipitkan matanya. Percikannya menyebar, memperlihatkan sosok Li Qingshan dengan rambut merah tergerai. Semua orang di kapal Soaring Dragon melihat dari jauh. Bukankah itu Fu Qingjin? Iblis bulan sangat kuat. Para penggarap yayasan reguler bukanlah lawannya sama sekali. Akan sangat mengerikan jika murid istana koleksi pedang mati di sini. Aku sudah menunggumu. Li Qingshan tersenyum kejam. Dia melangkah maju dan melayangkan pukulan. Fu Qingjin tidak mengelak. Dia hanya mengucapkan 3 kata dengan acuh tak acuh. Tinjunya berhenti di hadapannya, dan angin kencang meniup rambutnya. Aku kalah. Apa katamu? Li Qingshan mengangkat alisnya karena terkejut. Dia mempelajari Fu Qingjin dengan cermat, dan baru pada saat itulah dia menyadari bagaimana dia telah berubah. Meskipun penampilan dan pakaiannya tidak banyak berubah, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda di matanya. Perubahan sikapnya tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Jika dia harus mendeskripsikannya, sikap sombongnya yang biasa telah lenyap. Tatapannya yang mendesah menjadi jelas dan tegas. Aku bukan lawanmu. Kamu memenangkan permainan catur ini. Ketika Li Qingshan membubarkan gelombang dengan lambaian tangannya, Fu Qingjin tahu dia telah kalah, dan itu bukan hanya masalah kekuatan. Apa yang kalian berdua lakukan? Bukankah aku dengan santainya mengampuni nyawa beberapa manusia? Apakah semua keributan ini sepadan? Petik 2. Li Qingshan menarik kembali tinjunya. Dia tidak dapat menahan perasaannya, aku bahkan belum menggunakan kekuatanku. Kalian semua akan pingsan. Petik 2. Sungguh menggelikan. Desmond masih memiliki sedikit kebajikan. Apa yang telah kulakukan selama ini? Fu Qingjin berkata dengan sikap mencela diri sendiri. Begitu dia melepaskan diri dari pengaruh pedang reruntuhan hijau dan melihat kembali semua yang telah dia lakukan, dia menganggapnya tidak masuk akal. Dia seperti anak kecil yang dipengaruhi oleh orang dewasa. Dia mencoba meniru nada dewasa orang dewasa, tetapi kehilangan jejak kekanak-kanakan yang paling penting. Tiba-tiba merasakan hembusan angin, Fu Qingjin kembali sadar. Sebuah tinju dengan kejam menghantam wajahnya. Dia berputar dan terbang keluar, menabrak beberapa dinding. Baru saat itulah dia berhenti. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, tapi aku merasa jauh lebih baik. Li Qingshan mengepalkan tinjunya dan berbalik untuk berjalan menuju Danau Moon Court. Fu Qingjin terbaring menyedihkan di tumpukan pecahan batu bata dan ubin. Dia memandangi langit malam berbintang dan berkata dengan lembut, terima kasih. Langkah kaki Li Qingshan terhenti. Begitu suara Fu Qingjin turun, dia berubah menjadi bayangan merah dan menyapu. Terima kasih kembali. Dengan suara keras, Li Qingshan menginjak dada Fu Qingjin, segera menciptakan lubang besar. Puing-puing berterbangan kemana-mana. Fu Qingjin batuk seteguk darah dan menatap mata Li Qingshan. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke langit. Bulan utara, masalahmu akan datang. Seolah-olah aku ingin kamu memberitahuku hal itu. Li Qingshan jelas mengerti. Ketika salah satu pihak mengaku kalah, itu akan menjadi akhir dari papan catur. Tidak akan ada lagi peraturan yang dapat menghentikan para ahli untuk mengambil tindakan. Tindakannya memurnikan air pasti telah menyentuh keuntungan seseorang. Mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Ketika dia mendapat keuntungan besar, dia tidak menekan serangan. Ia tidak memanfaatkan kemenangannya untuk mengejar lawannya. Dia ingin memperpanjang permainan catur ini lebih lama dan memperjuangkan lebih banyak ruang untuk pengembangan. Sekarang Zhou Tong telah menyerah dan Fu Qingjin mengakui kekalahannya, permainan tidak dapat dilanjutkan lagi. Ekspresi Li Qingshan menajam. Kalau begitu, sebaiknya aku membunuhmu dan menghindari masalah di masa depan. Apa manfaatnya bagimu? Fu Qingjin tersenyum. Dia secara pribadi percaya bahwa dia bukanlah lawan setan bulan, tapi setelah memahami maksud pedang reruntuhan hijau yang sebenarnya, dia masih punya cara untuk melindungi dirinya sendiri. Terlebih lagi, karena dia cukup berani untuk datang ke Danau Moon Court, dia jelas telah melakukan banyak persiapan.
Kilatan petir menyambar di cakrawala dan guntur bergemuruh. Zhou Tong berkata, Iblis bulan, lepaskan dia. Anda, Li Qingshan memandang Zhou Tong, lalu Fu Qingjin, sambil berpikir. Zhou Tong memiliki temperamen yang berapi-api. Dia tidak pernah memiliki kesan yang baik terhadap Fu Qingjin, jadi mengapa dia secara khusus datang menyelamatkannya di saat seperti ini? Dan, dari ekspresi Zhou Tong, dia juga tampak tidak bersedia. Ada sedikit keengganan. Fu Qingjin berkata, Senior Zhou telah setuju untuk menjadi tetua tamu di Istana Koleksi Pedang kami. Menjadi tetua tamu di Istana Koleksi Pedang memberikan keuntungan yang besar, tetapi pada dasarnya tidak ada kewajiban. Bahkan penguasa Istana Koleksi Pedang tidak bisa menyuruhnya berkeliling. Hanya ada satu syarat, dan saat itulah Istana Koleksi Pedang menghadapi bahaya yang mengancam jiwa, mereka harus memberikan bantuan. Namun, bagi sekte besar pembudidaya pedang dengan fondasi yang mengakar kuat seperti Istana Koleksi Pedang, mereka mungkin tidak akan mengalami masalah seperti ini bahkan sekali dalam beberapa ribu tahun. Ditambah dengan pil Origin Spirit yang sangat berharga, tidak ada alasan bagi Zhou Tong untuk menolak kondisi ini. Istana Koleksi Pedang juga tidak akan kalah. Jika Zhou Tong naik di masa depan atau mati dalam pertempuran, pedang pembantaian petir dengan potensi besar pasti akan tetap berada di puncak koleksi pedang. Mungkin itu akan menjadi 10 pedang terkenal lainnya di masa depan. Tujuan mereka yang lebih dalam adalah agar penerus pedang Valet Cloud, Yu Zijian, dapat bergabung dengan Istana Koleksi Pedang secara sah. Sekarang permainan catur telah mencapai tahap ini, Fu Qingjin telah mengakui kekalahan, tetapi Istana Koleksi Pedang belum kalah. Li Qingshan mengerutkan kening sebelum menenangkan diri. Dia telah mendapatkan semua yang dia inginkan dari permainan catur ini. Dia telah memperoleh wilayah air yang dapat dia gunakan sebagai fondasi, dan dia telah mencapai lapisan keempat dari 3 transformasi kerbau, harimau, dan penyu. Dia juga menemukan metode yang belum sempurna. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku ingin mencobanya. Li Qingshan tersenyum kejam. Kaki kanannya tiba-tiba berubah menjadi kuku, menginjak dengan keras. Daemon Qi melonjak, berubah menjadi kekuatan getaran. Fu Qingjin bersinar dengan lingkaran cahaya hijau, menyelimuti kuku Li Qingshan dan menutupinya dengan lapisan lumut. Dia hanya merasakan kekuatannya, Daemon Qi, dan getarannya menyebar. Dentang, dia mencabut pedang reruntuhan hijau dari sarungnya. Hanya setengah dari pedang patah yang tersisa, dan dia mengayunkannya dengan lembut. Pedang tanpa bila itu meninggalkan sepetak lumut di dada Li Qingshan. Perasaan tidak berdaya segera meresap ke dalam. Li Qingshan mendengus dingin. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan hembusan angin, yang menerpa lampu hijau di sekitar Fu Qingjin. Benar saja, itu dengan cepat runtuh dan menyebar, tapi hembusan anginnya tidak ada habisnya. Dalam sekejap mata, lapisan lampu hijau menipis. Tidak peduli seberapa dalam pemahaman Fu Qingjin tentang pedang reruntuhan hijau, tidak peduli seberapa dalam dan kuatnya pedang reruntuhan hijau, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa dia adalah seorang penggarap yayasan pendirian. Mustahil baginya untuk bertahan lebih lama dari Li Qingshan, yang didukung oleh Danau Moon Court. Dengan kilatan petir, pedang pembantaian petir menembus hembusan angin. Di dermaga, rambut merah melayang di udara, lampu hijau bersilangan, dan kilat berkelap-kelip. Mereka bertiga bentrok, tapi mereka semua menahan diri. Jika tidak, mereka dapat mengubah kota kecil di tepi danau menjadi tumpukan puing hanya dengan beberapa teknik atau kemampuan. Namun, beberapa saat kemudian, seperti seberkas cahaya hijau, kilat mengikuti dari belakang, menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Li Qingshan tidak mengejar mereka. Setelah berpikir sejenak, dia berbalik dan terjun ke Danau Moon Court. Kembali ke kediaman Istana Bulan, Ye Liusu, saudara perempuannya, dan para penjelajah malam segera datang untuk menerimanya. Li Qingshan menghibur mereka sebelum tiba di danau kecil di pulau itu. Dia mengambil cakram water mirror dan menatap pantulan di cermin. Samar-samar dia bisa merasakan bahaya mendekat. Dia perlu meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Hanya dengan begitu dia bisa melindungi tempat tinggal ini, bukan terus memperluas wilayahnya. Mungkin dia harus kembali dan menyelidiki situasinya. Dia ingin melihat bagaimana tanggapan Komando Ruyi dan apakah mereka akan mengirim orang untuk membuat masalah. Jika Komando Ruyi melakukan sesuatu, mereka pasti akan meminta dia, sang Komandan Scarlet Hawk, untuk bekerja sama. Kenali dirimu sendiri, kenali musuhmu, dan kamu tidak akan pernah dikalahkan. Namun, setelah berpikir beberapa lama, Li Qingshan tidak buru-buru kembali. Itu terlalu kebetulan. Bahkan jika Komando Ruyi merespons, itu tidak akan secepat itu. Berpikir seperti itu, Li Qingshan duduk lagi di danau dan mengeluarkan segel Dewa Air. Meskipun wilayah perairan dapat menyediakan ki spiritual air tanpa henti, masih diperlukan waktu untuk membentuk helai demi helai. Setelah pertempuran sengit dengan Helicover Parosa, ki spiritual air di wilayah air telah menjadi lebih tipis. Jika dia menyalurkan semua ki spiritual air yang tersisa ke dalam inti Daemon Penyu Roh, itu hanya akan menjadi setetes air di ember. Budidaya Daemon selalu sangat membebani ki spiritual, apalagi fakta bahwa dia melatih kemampuan bawaan yang begitu kuat. Kekuatan inti Daemon akan menjadi lebih kuat semakin jauh dia mengolahnya, tetapi juga akan menjadi lebih sulit untuk dikembangkan. Menembus lapisan kelima dari penyu roh bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Ditambah dengan kurangnya pil yang cocok, budidaya Daemon pasti akan memasuki masa stagnasi. Jika itu masalahnya, lebih baik dia mengubah arah. Li Qingshan memusatkan perhatiannya pada lautan Qi-nya.
Ki spiritual di sana sudah jauh lebih melimpah dibandingkan saat dia baru saja mendirikan yayasan. Dia telah berlatih metode kultivasi ini selama sekitar 2 tahun sekarang. Meskipun dia tidak terlalu memperhatikannya, dia tidak pernah berhenti berkultivasi. Bahkan ketika dia berada dalam kultivasi terpencil dan dalam kondisi meditasi, dia akan membagi sebagian perhatiannya untuk mempraktikkan metode kultivasi ini. Kenyataannya, jumlah waktu dan tenaga yang dia habiskan untuk itu tidak kalah dengan para kultivator biasa, dan efeknya bisa digambarkan jauh lebih baik. Namun, peralihan dari awal pendirian yayasan ke pertengahan pendirian yayasan juga tidak dapat dilewati dengan mudah. Untuk itu diperlukan bakat, diperlukan sumber daya, dan diperlukan pemahaman. Bahkan jika dia menghabiskan 1 dekade untuk ketiga hal ini bersama-sama, itu tidak mengherankan. Namun, Li Qingshan kebetulan memiliki kesempatan ini. Bakatnya sebagai seorang kultivator selalu relatif tinggi. Namun, bahkan pencipta metode kultivasi ini tidak akan membayangkan bahwa seseorang di masa depan akan memiliki bakat tingkat tinggi. Setelah mencapai lapisan keempat, tubuh Li Qingshan memiliki garis keturunan penyuruh. Bakatnya dengan ki spiritual air begitu besar sehingga banyak binatang air tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Menggunakannya pada seorang kultivator pada dasarnya berlebihan. Bakat bukanlah masalah. Li Qingshan menyatukan kedua tangannya dan menekan segel dewa air di perut bagian bawahnya. Segel dewa air, yang sudah berada di antara kenyataan dan ilusi, menyatu ke dalam lautan ki di dalam dantiannya dan mulai terus mengumpulkan ki spiritual air. Ki spiritual air yang tersisa di dalam air seperti setetes air di ember, tetapi itu lebih dari cukup untuk budidaya. Dibandingkan dengan para penggarap setan, para penggarap manusia mengkonsumsi lebih sedikit sumber daya. Selain itu, dia tidak akan menerobos alam besar, dan dia memiliki basis budidaya selama 2 tahun. Sumber daya juga merupakan masalah kecil. Hal terakhir adalah pemahaman. Ini mungkin merupakan masalah besar bagi semua petani, dan yang disebut kemacetan seringkali mengacu pada kata ini. Berpikir tentang bagaimana Hua Sengshan adalah seorang jenius di generasinya dan memiliki sumber daya keluarganya, dia terjebak di lapisan ke-10 pemurnian ki demi cinta. Dia tidak dapat menerobos selama bertahun-tahun, dan pada akhirnya, dia hampir dengan susah payah mencapai ranah yayasan pendirian. Dari sini, kita dapat melihat pentingnya pemahaman. Chapter 528. Jika bercocok tanam diibaratkan mengambil air, maka bakat disamakan dengan ember. Semakin besar embernya, semakin sedikit perjalanan yang diperlukan. Sumber daya itu seperti air. Jika air tidak dapat mengisi ember, maka itu akan membuang-buang bakat. Dan tujuan akhir dari semua ini adalah mengisi ember dengan air. Pemahaman yang tidak memadai setara dengan ember yang tidak lengkap. Tidak peduli berapa banyak air yang diambil, itu tidak ada gunanya. Dalam hal pemahaman, hal itu tidak bergantung pada kecerdasan seseorang, tetapi pada persepsinya. Jika dia bisa memahaminya, maka dia bisa memahaminya. Jika dia tidak bisa, maka dia tidak bisa memahaminya. Tidak ada gunanya apapun yang dikatakan orang lain. Kemampuan Li Qingshan untuk memahami jelas tidak bisa dianggap hebat. Paling tidak, itu jauh dari rumah Little N. Namun, memahami Dao juga bergantung pada keberuntungan. Dia memiliki keberuntungannya sendiri, yaitu Danau Moon Court yang luas ini. Sebagai Dewa Danau Istana Bulan, dia jelas bisa sedikit memahami perasaan lautan tak terbatas. Itu sudah cukup. Bakat, sumber daya, dan pemahaman. Dia memiliki ketiganya, mendirikan yayasannya. Namun, seni lautan tanpa batas mempunyai kesulitan lain. Itu adalah metode budidaya langka yang mengolah ki dan tubuh. Jika dia tidak melemahkan tubuhnya, akan sangat sulit baginya untuk menggunakan ocean wielding, yang akan membuatnya sulit untuk melepaskan kekuatan sebenarnya dari seni lautan tanpa batas. Tubuh Li Qingshan telah mencapai ranah Komandan Daemon, jadi dia jelas tidak memiliki kekhawatiran ini. Dia mengedarkan seni lautan tanpa batas lagi, dan ki spiritual di lautan ki miliknya secara bertahap meningkat hingga penuh. Akibatnya, lautan kesadarannya beriak. Setelah entah berapa lama, ada suara gemuruh di kepalanya. Li Qingshan akhirnya mencapai lapisan kelima seni lautan tanpa batas, mencapai pertengahan pendirian yayasan. Dia membuka matanya dan merasakan perasaan jiwanya menjadi lebih jernih dan sensitif, sementara ki spiritual di tubuhnya menjadi semakin luas. Sudah waktunya aku kembali dan melihatnya. Li Qingshan memanggil N kecil. Dia menggunakan teknik gaib dan diam-diam bergegas kembali ke pegunungan rantai. Pegunungan rantai ditutupi dengan warna perak. Di seberang tempat tinggal King Xiao juga terdapat gunung yang berbahaya. Di seberang gua King Xiao, ada juga puncak yang berbahaya. Di atas batu yang menonjol, sesosok tubuh sedang duduk bersila. Yu Zijian tertutup salju. Namun, matanya tetap teguh seperti sebelumnya. Berita bahwa Zhou Tong telah menjadi tetua tamu di Istana Koleksi Pedang juga menyebar ke 100 aliran pemikiran. Meskipun ada banyak murid Daois, Zhou Tong hanya membawanya. Jue Chenzi masih harus menjadi kepala aliran Taoisme. Bahkan jika dia ingin pergi, Istana Koleksi Pedang belum tentu menginginkannya. Dia menjadi objek kecemburuan semua orang. Dia tidak hanya memiliki kultivator Aorus Core yang kuat sebagai gurunya, tetapi dia juga bisa langsung bergabung dengan salah satu sekte terkuat di Provinsi Qing. Seolah-olah dia disayangi oleh ribuan orang, dan dia mengalami peningkatan pesat. Namun, dia tidak langsung dengan senang hati mengikuti Zhou Tong ke Istana Koleksi Pedang. Sebaliknya, dia meninggalkan 100 aliran pemikiran dan tiba di depan tempat tinggalnya.
Dia bahkan tidak mengetuk pintu. Dia hanya duduk di sana selama 5 hari. Rumor dan fitnah yang tak terhitung jumlahnya beredar, tapi dia tidak peduli sama sekali. Dia ingin menunggu dia keluar dari pengasingan. Menanti sebuah jawaban. Fu Qingjin mendesaknya untuk pergi ke istana koleksi pedang sesegera mungkin, tapi dia menolak. Hua Chenglu ingin menunggu bersamanya, tapi dia mengusirnya. Zhou Tong juga membiarkannya seperti ini dan tidak cemas sama sekali. Zijian, apa yang kamu lakukan di sini? Formasinya berputar, dan pintu tempat tinggal itu terbuka dengan keras. Li Qingshan keluar dari rumah dan bertanya dengan heran. Dia tahu bahwa Yu Zijian pergi ke istana koleksi pedang bersama Zhou Tong sudah ditakdirkan, jadi dia tidak punya niat untuk menghentikannya. Ini adalah pertemuannya yang tidak disengaja, atau mungkin ini adalah takdir. Melihat Li Qingshan, hati Yu Zijian bergetar. Dia berdiri perlahan, dan dengan kilatan cahaya putih, salju di tubuhnya mencair, berubah menjadi asap putih melingkar. Dia bertanya dengan lugas, bolehkah saya bertanya apakah Anda Niu Juxia? Tentu saja tidak. Li Qingshan menghela nafas dalam. Sebelum dia menyadarinya, gadis bodoh dan baik hati itu juga telah mengembangkan tatapan penuh tekad. Namun, jawabannya sangat menentukan. Saat ini, Niu Juxia sudah tidak diperlukan lagi. Dia hanya akan menjadi kenangan di benaknya. Yu Zijian tersenyum puas. Dia tersenyum seperti rubah kecil yang berhasil mencuri seekor ayam. Itu sedikit murni, tapi juga sedikit lega. Itu membuat Li Qingshan berpikir tentang pertama kali dia bertemu dengannya beberapa tahun yang lalu. Dia mengerutkan kening. Jangan bilang ada yang salah denganku. Aktingku harusnya sempurna. Saat Yu Zijian mengangkat tangan kanannya dari belakang, Li Qingshan segera mengerti. Klakson Zizi berkedip-kedip di tangannya. Pembohong. Li Qingshan mengusap hidungnya dan menundukkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Kebohongan selama bertahun-tahun telah terungkap sekaligus. Dia benar-benar merasa malu. Mata Yu Zijian bergetar. Tiba-tiba, dia terbang dan memeluk Li Qingshan. Aku pergi. Tidak peduli siapa kamu, tidak peduli apa yang telah kamu lakukan, aku yakin kamu adalah orang baik. Jantung Li Qingshan berdetak kencang. Pikirannya tidak lagi sesederhana dulu. Melalui identitasnya sebagai Niu Juxia, dia dapat menghubungkan banyak hal. Namun, dia tidak mengatakan apapun, dia juga tidak bertanya. Pergilah, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Jadilah orang yang kamu inginkan. Jangan takut sakit, jangan takut berkorban. Selama kamu mencapai cukup tinggi dan cukup jauh, akan ada suatu hari nanti, kapan kita bisa bertemu lagi. Li Qingshan menepuk punggungnya sebelum mendorongnya dengan lembut. Ya, tentu saja. Yu Zijian mundur dan menatap Li Qingshan dalam-dalam lagi sebelum berbalik dan terbang, menghilang ke dalam salju yang tak terbatas. Li Qingshan sebenarnya merasa sedikit melankolis. Dia tersenyum pada dirinya sendiri dan kembali ke gua. Dia mengusap kepala Little N. Kita perlu bersiap untuk berangkat juga. Saya ingin tahu apakah Qiongzi telah berhasil dengan pendirian yayasan. Salam, Komandan. Komandan, kamu sudah kembali. Li Qingshan tiba di penjaga Hawkwolf di kota Clear River. Para penjaga Hawkwolf yang dia lihat di sepanjang jalan membungkuk ke arahnya. Tatapan mereka awalnya agak terkejut, lalu diikuti dengan keterkejutan. Setelah Li Qingshan lewat, mereka baru saja berbisik, apakah aku melihat sesuatu? Aura itu, di tengah-tengah pendirian yayasan. Benar, menurutku juga begitu. Sudah berapa lama sejak dia mencapai yayasan pendirian? Sepertinya komandan juga tipe orang yang menyembunyikan bakatnya. Di masa lalu, masih ada orang yang tidak puas dengan kelambanan Li Qingshan, tetapi kecepatan kultivasinya cukup untuk membungkam mereka semua. Setelah itu, mereka akan dipenuhi dengan kekaguman. Apa itu seorang kultivator? Kata yang paling penting adalah kultivasi. Selama mereka bisa maju dengan kecepatan seperti dewa, tidak ada hal lain yang penting. Li Qingshan tiba di atas dan melihat Hua Chenglu berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit dengan sedih. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyala. Hua Chenglu memang mewarisi garis keturunan yang baik dari keluarga Hua. Alisnya yang sedikit berkerut membuatnya merasa seperti sedang memegangi hatinya. Dia berjalan mendekat dan tersenyum. Nak, apa yang kamu pikirkan? Di mana kakak laki-lakimu? Komandan, kamu sudah mencapai pertengahan yayasan pendirian. Hua Chenglu menoleh ke belakang dan juga terkejut. Nak, kamu sungguh menjadi semakin bersemangat. Gadis apa? Cerah. Hua Chenglu mengerutkan bibirnya. Dia tidak setuju dengan penjelasan Li Qingshan. Meskipun Li Qingshan sudah menjadi seorang penggarap yayasan, dia tidak bersikap apapun, jadi dia sangat senang bisa dekat dengannya. Jangan lupa aku berasal dari desa. Sayang sekali aku sudah memiliki adikmu Han, atau aku ingin membeli beberapa hadiah pertunangan dan melamarnya dari keluarga Hua. Petik 2. Hua Chenglu sedikit memerah. Komandan, jangan bicara omong kosong. Tahukah kamu, saudari Han telah mencapai pendirian yayasan. Petik 2. Apa? Di mana dia sekarang? Petik 2. Li Qingshan berkata dengan heran dan gembira. Dia tidak pernah mengkhawatirkan keselamatan Han Qiongzi. Pendirian yayasan, seperti namanya, hanya sekedar meletakkan landasan untuk budidaya. Biasanya, itu tidak akan terlalu berbahaya, belum lagi fakta bahwa dia memiliki seseorang sekuat Han Angguo yang mengawasinya. Namun, ketika dia mendengar bahwa dia telah berhasil, dia masih menghela nafas lega. Salah satu kekhawatirannya telah teratasi. Dia masih berada di Komando Ruyi,
tetap berada di tangan Komandan Gu sebagai serigala putih. Posisinya bahkan lebih tinggi dari posisimu. Itu bagus. Li Qingshan mengangguk sebelum tiba-tiba berbalik dan pergi. Komandan, kamu mau pergi kemana? Komando Ruyi, tentu saja. Li Qingshan berkata seolah itu adalah hal yang biasa. Di masa lalu, dia pernah berkultivasi terpencil, sementara dia tidak bisa meninggalkan prefektur Clear River. Sekarang dia tidak lagi terikat oleh ini, dia jelas harus bersatu kembali dengannya. Tunggu, Qingshan, kamu telah muncul. Benar saja, kamu telah meningkat cukup banyak lagi. Hua Sengzan juga merasakan aura Li Qingshan. Ketika dia keluar untuk melihatnya, dia tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Sejak dia bertemu Li Qingshan, dia tidak pernah berhenti maju. Jika ini terus berlanjut, mencapai inti emas tidak akan sulit sama sekali. Li Qingshan tersenyum. Aku hanya beruntung. Menurutku kamu juga hampir sampai. Hua Sengzan selalu jenius. Dia telah mencapai yayasan pendirian beberapa tahun lebih awal dari Li Qingshan. Di masa lalu, dia terjebak oleh cinta, terjebak di praktisi Qi selama bertahun-tahun. Namun, dia telah menempa fondasinya hingga batasnya dan akan menerobos. Keberuntungan tidak pernah menjadi faktor dalam kultivasi. Namun, Anda melewatkan pertunjukan bagus lainnya. Benar-benar, beritahu aku tentang itu. Li Qingshan pura-pura penasaran. Hasilnya, Hua Sengzan menceritakan kepadanya semua yang terjadi di prefektur Clear River sejak dia memasuki budidaya terpencil. Sebaiknya jangan terlalu banyak menonton acara seperti ini. Aku tidak menyangka iblis bulan sudah menjadi begitu kuat. Jika dia mengamuk, itu akan sangat berbahaya. Aku pasti tidak akan pergi ke Danau Moon Court sebelum aku mencapai alam inti emas. Baiklah, aku pergi. Aku harus menyusahkan wakil Komandan Hua untuk terus bekerja keras. Li Qingshan menepuk bahu Hua Sengzan dan hendak pergi. Tunggu, ada hal lain. Bahkan sebelum Hua Sengzan selesai berbicara, terdengar suara dingin dari luar jendela. Apakah menurutmu orang pengecut seperti itu layak menjadi Komandan Scarlet Hawk? Begitu suara itu sampai ke telinganya, Li Qingshan bahkan tidak merasakan keberadaan aura tersebut. Namun, begitu dia mengucapkan beberapa patah kata, sesosok tubuh kecil namun sangat besar telah tiba di hadapannya. Kecil mengacu pada sosok orang tersebut, sedangkan kolosal mengacu pada kehadirannya. Siapa kamu? Sebutkan namamu. Li Qingshan berseru dengan keras, tapi dia mengenali siapa orang itu hanya dengan sekali pandang. Dia sedikit terkejut di dalam hati, Wen Zhengming dari Akademi Pain Soh. Dia datang begitu cepat, sepertinya dia sedang terburu-buru membalaskan dendam muridnya. Dia benar-benar tidak bisa pergi sekarang. Namun, Li Qingshan telah bentrok dengan Komandan Daemon seperti Helicover Parosa dan seorang kultivator inti emas seperti Zhou Tong, jadi dia tidak takut pada Wen Zhengming. Dia berpikir dalam hati, lagi pula aku tidak kenal orang ini. Jika aku membunuhnya, biarlah. Saya harus bisa mendapatkan beberapa hal bagus darinya. Wen Zhengming sama sekali mengabaikan Li Qingshan. Hua Sengzan menatap Li Qingshan dan membungkuk hormat. Saya Hua Sengzan. Salam, Senior Wen. Bolehkah saya bertanya di mana tiga senior lainnya? Li Qingshan juga membungkuk dengan santai, tapi jantungnya berdetak kencang. Tiga lainnya, senior, petik 2. Dengan kata lain, bukan satu orang yang datang untuk membuat masalah baginya, tapi 4 orang. Selain itu, mereka adalah 4 kultivator inti emas. Sungguh tontonan yang luar biasa. Chapter 529. Hua Sengzan buru-buru berkata, Qingshan, ini kepala Wen Akademi Songsoh. Mereka akan datang ketika waktunya tiba. Beri aku semua informasi tentang monster itu. Li Qingshan tidak bisa tidak memuji, sungguh pikiran yang sangat teliti. 4 kultivator inti emas melawan Jenderal Daemon, 4 lawan 1, dan bahkan mempelajari informasi lawan dengan cermat. Tidak ada sedikit pun kesombongan atau kesombongan. Sikap seperti itu sendiri cukup menakutkan. Tidak apa-apa jika mereka tidak menyerang, tapi begitu mereka melakukannya, mereka pasti akan membunuh. Hua Sengzan berkata, Senior, tolong ikuti saya. Sebelum Wen Zhengming pergi, dia menceramahi Li Qingshan lagi, Anda bertanggung jawab atas politik. Karena Anda adalah Komandan Scarlet Hawk, bagaimana Anda bisa hanya peduli pada diri sendiri dan mengabaikan jalan lurus dunia? Andalah yang harus disalahkan atas kekacauan iblis. Petik 2. Li Qingshan berkata, urusan dunia ditangani oleh rakyat dunia. Sekarang setelah perang akhirnya berhasil dipadamkan, rakyat jelata dapat hidup dan bekerja dengan damai serta membangun kembali rumah mereka. Jika senior tidak ingin membalas dendam pada murid Anda, mengapa Anda merendahkan diri untuk datang ke sini? Namun, saya bertanya-tanya berapa banyak keluarga di Clearcourt Lake yang akan menderita setelah perang dimulai. Petik 2. Kamu tidak sepadan dengan waktuku. Dunia tidak akan damai jika iblis tidak dibasmi. Bagaimana kamu bisa hanya peduli dengan apa yang ada di depanmu? Wen Zhengming berkata dengan marah. Li Qingshan tersenyum. Bagus sekali, senior. Namun, kata-kataku tidak terlalu berpengaruh dan kultivasiku lemah. Pergi ke Danau Moon Court sama saja dengan bunuh diri. Karena senior sangat saleh, silakan pergi ke Laut Tinta untuk membunuh naga. Saya bersedia membawa bendera untuk senior. Petik 2. Dengan kata lain, kamu hanya menindas iblis bulan karena dia hanya seorang Jenderal Daemon. Anda berbicara tentang membunuh iblis, tetapi jika Anda benar-benar bertemu lawan yang tidak dapat Anda kalahkan, Anda masih harus mundur.
Jika kamu berani pergi ke Raja Naga Laut dan mempertaruhkan nyawamu, aku berani menemanimu. Namun, pada saat kritis, dia pasti akan berteriak, Tuan Raja Naga, jangan tembak. Kami berada di pihak yang sama. Petik 2. Wen Zhengming bahkan lebih marah lagi. Seorang penggarap yayasan pendirian sebenarnya berani berbicara kepadanya seperti itu. Menekan amarahnya, dia mendengus dingin dan pergi dengan mengibaskan lengan bajunya. Li Qingshan ingin mengikutinya untuk melihat dan mempelajari lebih lanjut. Ini adalah masalah hidup dan mati. Namun, dia menyerah setelah berpikir beberapa lama. Sama saja apakah dia memahaminya atau tidak. Tidak peduli bagaimana mereka menyerang, Li Qingshan hanya memiliki satu tanggapan, yaitu melepaskan kesabaran penyuruh. Dia menggunakan gerakan, Spirit Tortoise Retrax, untuk menghadapi banyak sekali perubahan dengan tetap tidak berubah. Dengan kekuatannya saat ini, akan sulit baginya untuk berurusan dengan seorang kultivator alam inti emas. Jika dia menghadapi 4 orang sekaligus, dia pasti akan kalah. Bahkan jika dia ingin melarikan diri, dia mungkin tidak bisa. Pertarungan yang pasti dia kalahkan secara alami tidak ada artinya. Hua Chenglu berbisik, Komandan, kamu bahkan tidak mengenalnya. Senior Wen adalah salah satu dari 4 guru besar Konfusianisme di Komando Rui kita. 4 Grandmaster dari Sekte Konfusianisme. Jantung Li Qingshan berdetak kencang. Samar-samar dia pernah mendengar nama ini sebelumnya. Siapa keempatnya? Hua Chenglu memberinya penjelasan. Ternyata Wen Zhengming adalah yang terlemah dari 4 guru besar Sekte Konfusianisme. Dia baru berada di tahap awal inti emas, sedangkan 3 lainnya berada di tahap pertengahan inti emas. Saya tidak menyangka Yang Mulia mengirim mereka berempat untuk menyerang bersama. Iblis bulan pasti akan mati kali ini. Petik 2. Komando Rui hanyalah sebuah komando, namun ukuran sebenarnya bahkan lebih besar dari keseluruhan wilayah Tiongkok. Mereka benar-benar menghayati gelar Grandmaster. Itu belum tentu benar, pikir Li Qingshan. Dia berkata pada Hua Chenglu, baiklah, aku mengerti. Aku akan pergi dulu. Jika kamu ingin kembali ke 100 aliran pemikiran, aku bisa menemanimu. Petik 2. Komandan, ini masalah besar yang ada hubungannya dengan prefektur Clear River. Bagaimana Anda bisa pergi? Li Qingshan mengulurkan tangannya. Saya hanya seorang penggarap yayasan pendirian yang sangat sedikit. Apa hak saya untuk ikut campur dalam hal sebesar ini? Langit ingin hujan, dan ibuku ingin menikah. Apa yang bisa saya lakukan? Petik 2. Hua Chenglu tertawa terbahak-bahak. Ibu apa yang ingin menikah? Oh iya, Komandan, bukan berarti kamu tidak mungkin bisa bertemu dengan kakak perempuan Han. Oh, lewat mana? Sebenarnya ada tempat seperti ini di penjaga Hawkwolf. Li Qingshan berdiri di sebuah ruangan yang dipenuhi prasasti. Hua Chenglu menjelaskan, ini adalah ruang laporan rahasia. Ruang ini khusus digunakan untuk menghubungi penjaga perak putih di kota komando pada saat-saat genting. Ada berbagai ruangan di penjaga Hawkwolf, semuanya dengan tugas berbeda. Selama serah terima terakhir, Li Qingshan hanya memperoleh pemahaman kasar tentang beberapa tempat yang lebih penting. Dia hanya menelusuri tempat-tempat lain dengan tergesa-gesa. Dia tidak menyangka bahwa Wang Pusi pernah melaporkan keberadaan Bulan Utara kepada Gu Yanning bersama Chu Danxing. Jadi begitu, Komandan, ngobrol baik-baik dengan kakak perempuan Han. Aku pergi dulu. Hua Chenglu membimbing Li Qingshan untuk meletakkan batu spiritual sebelum mundur. Prasasti itu menyala, dan sosok petugas berpakaian hitam muncul di ruangan itu. Dia berkata dengan sopan, apa perintah Anda, Tuan? Li Qingshan menarik napas dalam-dalam. Dia sebenarnya sedikit gugup. Tolong kirim Han Qiongzi untuk menemuiku. Tak lama kemudian, sesosok muncul di hadapan Li Qingshan, tapi itu bukan Han Qiongzi. Gu Yanning berkata dengan santai, adik Qingshan, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Komandan Gu. Li Qingshan terkejut. Inilah wanita impiannya yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Meskipun dia hanya ilusi, dia tidak menganggapnya tidak terjangkau. Dia menjawab sambil tersenyum, saya baik-baik saja. Di luar kota Qingyang, mungkin tak seorang pun dari kita pernah mengira kita akan bertemu dengan identitas ini suatu hari nanti. Gu Yanning menghela nafas sedikit. Awalnya, dia hanya menganggap Li Qingshan sedikit istimewa, tetapi dia tidak pernah menyangka dia akan tumbuh sedemikian rupa, dan tumbuh begitu cepat. Sebagai Jenderal Daemon, dia sebenarnya bisa berbenturan dengan seorang penggarap inti emas, memaksa istana koleksi pedang untuk sementara waktu menyerah dalam menyelidiki kematian tetua naga melonjak. Ya, aku tidak mengharapkan itu. Li Qingshan juga menghela nafas. Oh iya, Komandan Gu, apakah Qiongzi ada di Komando Rui? Bisakah kamu mengirimnya menemuiku? Apakah kamu benar-benar tidak sabar? Gu Yanning berkata sambil tersenyum paksa. Tentu saja tidak. Jika Komandan Gu tidak keberatan, aku bersedia mengobrol denganmu selama 3 hari 3 malam. Sarjana hebat Wen bersamamu, kan? Ya, sebaiknya kamu memperingatkannya. Orang dari Laut Tinta itu tidak akan hanya duduk diam dan menonton bintang Dasmon yang sedang naik daun ini, membiarkan mereka mengeksekusi dan membunuhnya kapanpun mereka mau. Li Qingshan terkejut. Dia berpikir dalam hati, jadi aku juga bagian dari sebuah organisasi, dan aku adalah bintang Dasmon yang sedang naik daun. Dalam permainan catur ini, tidak diragukan lagi dialah yang paling menonjol. Dia secara langsung mempengaruhi jalannya perang. Pada akhirnya, dia bentrok dengan Zhou Tong. Meskipun ini bukan pertarungan sebenarnya, itu sangat mengejutkan.
Bidak catur yang bahkan membuat para pecatur agak kaget ini jelas menarik perhatian berbagai pihak. Hasilnya, Markis dari Ruyi telah mengirimkan 4 Grandmaster sejak awal. Pada saat yang sama, dia telah melakukan penyergapan dengan banyak rencana cadangan lainnya, tepatnya untuk membunuhnya, seorang Dasmon jenius. Namun, seperti yang dikatakan Gu Yanying, apakah Raja Naga Laut akan membiarkan mereka melakukan itu? Li Qingshan menyadari, dia merasa situasinya tidak seburuk kelihatannya. Dia tidak pernah memikirkan hal ini karena dia berselisih dengan atasannya. Entah sudah berapa kali mereka bertengkar di dalam dan di luar ranjang. Dia tidak pernah berharap Helikover Parosa akan membantunya di masa depan. Namun jika dipikir dari sudut pandang berbeda, konfliknya dengan Helikover Parosa hanyalah konflik internal. Begitu manusia kultivator menyerbu, bukankah dia akan memahami prinsip saling bergantung? Sepertinya, aku bisa menghubunginya lagi. Paling-paling, aku hanya akan menjual tubuhku lagi. Dan, Tuan Jangkrik Emas, di magma bawah tanah seharusnya menjadi sosok penting bagi para Dasmon juga. Sekarang setelah dia kembali, dia harus menyelidiki identitas dan asal-usulnya dengan benar. Dalam komunitas budidaya, tidak pernah ada ahli tanpa nama. Semakin kuat seorang tokoh, semakin besar pula jejaknya dalam sejarah. Saat Li Qingshan merenung, Gu Yanying tersenyum dan berpencar. Tak lama kemudian, sosok yang dikenalnya muncul di hadapan Li Qingshan. Qingshan, suara Han Qiongzi sedikit bergetar. Begitu dia mengatakan itu, sudut matanya menjadi sedikit lembab. Qiongzi, Li Qingshan mengambil satu langkah ke depan dan ingin memeluknya. Tangannya melewati ilusi dan menyadari bahwa apa yang ada di depannya tidaklah nyata. Dia tidak bisa menahan tawa. Hidungnya juga terasa sedikit masam. Sudah berapa lama? 4 tahun, 5 tahun, bahkan bagi para kultivator, itu bukanlah waktu yang singkat. Sekalipun dia ingin mengucapkan ribuan kata, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dia hanya bisa memandangnya dalam diam. Li Qingshan tiba-tiba tersenyum dan berkata, apakah kamu sudah menyiapkan mas kawinnya? Tidak satu sen pun. Han Qiongzi menggigit bibirnya. Dia tampak seperti ingin menangis dan tertawa pada saat yang bersamaan. Dia masih ingat pertunangan mereka. Ini semua informasi tentang iblis bulan. Tubuhnya sangat kuat sehingga mungkin mendekati level Komandan Daemon. Dengan dukungan segel dewa, jumlah aura Daemon dan kecepatan pemulihannya mungkin sama besarnya, lebih tinggi dari Komandan Daemon. Dan kekuatan supernatural bawaannya tidak seperti Jenderal Daemon biasa, yang hanya memiliki 2. Mungkin lebih dari 4, atau bahkan 5. Terutama sepasang sayap angin di punggungnya. Kecepatan terbangnya semakin cepat. Petik 2. Hua Sengzan mengeluarkan semua informasi tentang iblis bulan, dan menjelaskan serta menganalisisnya. Dia secara kasar menguraikan kekuatan dan kelemahan Li Qingshan. Wen Zhengming mengangguk dan mendengarkan dengan sangat serius. Ketika Hua Sengzan selesai, dia bertanya, bagaimana dengan temperamennya? Kamu sudah berkali-kali berinteraksi dengannya. Seperti apa temperamennya? Apakah dia berhati-hati atau sombong? Apakah dia licik atau berani? Seni perang mengatakan bahwa menyerang kota itu lebih rendah, menyerang jantung lebih unggul. Petik 2. Wen Zhengming tidak hanya ingin memahami kekuatan Li Qingshan, dia juga ingin memahami temperamennya sehingga dia dapat merumuskan beberapa strategi yang ditargetkan. Sikapnya serius seperti sedang belajar. Kebencian atas kematian muridnya tidak mempengaruhi penilaiannya sama sekali. Hua Sengzan berkata, aku khawatir sulit untuk mengatakannya. Dia memang terlihat sangat arogan pada waktu-waktu tertentu, tapi itu biasanya didasarkan pada kekuatan. Meski dia tidak licik, dia bukanlah orang yang mudah dibodohi. Petik 2. Kalau begitu, Komandan Hua, menurutmu strategi seperti apa yang harus kita buat untuk memastikan bahwa kita bisa membunuh karakter dan kekuatan seperti itu? Wajah Wen Zhengming penuh kerendahan hati, dan tidak ada sedikit pun kepura-puraan. Ia dengan serius bertanya pada Hua Sengzan yang baru dalam tahap awal pendirian yayasan. Senior sangat berpengetahuan dan berbakat. Junior ini tidak berani mempermalukan dirinya sendiri. Hua Sengzan membungkuk dan mundur. Ketika 3 orang berjalan bersama, selalu ada seorang guru. Orang tua ini hanyalah seorang kutu buku. Saya tidak pandai seni perang atau strategi. Saya mendengar bahwa Komandan Hua sangat banyak akal dan banyak akal. Silakan berkonsultasi dengan saya. Petik 2. Wen Zhengming menyilangkan tangan dan lengan bajunya berkibar. Dia membungkuk kepada Hua Sengzan dengan sapaan konfusianisme dari seorang guru dan meminta nasihat. Ekspresinya tulus. Seorang penggarap inti emas yang membungkuk kepada seorang penggarap yayasan pendirian seperti orang yang berjalan di jalan dan tiba-tiba membungkuk kepada seekor semut. Jika bukan karena fakta bahwa dia berasal dari fraksi konfusianisme, jika bukan karena fakta bahwa dia acuh tak acuh terhadap ketenaran, bahkan kultivator inti emas yang paling pemarah pun tidak akan mampu melakukan ini. Senior terlalu serius. Hua Sengzan merasa tersanjung. Dia segera membalas salam dan berpikir, Bulan Utara, oh Bulan Utara, kamu benar-benar dalam masalah kali ini. Jika saya mempunyai musuh seperti itu, saya tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Petik 1. Chapter 530. Li Qingshan dan Han Qiongzi bertemu satu sama lain dan menyepakati waktu untuk bertemu lagi. Baru saja, dia meninggalkan ruangan dengan enggan sambil tersenyum. Pada saat yang sama, Wen Zhengming meninggalkan penjaga Hawkwolf dan terbang ke Cakrawala. Awan melayang di langit di atas kota Clear River.
Jika orang yang bosan menatapnya dalam waktu lama, mereka akan menemukan bahwa itu tidak seperti awan biasa, yang terbawa angin. Wen Zhengming melewati lapisan awan. Sebuah kapal Soaring Dragon yang besar berhenti di awan. Itu dipenuhi murid-murid Konfusianisme dengan jubah terpelajar. Ada lebih dari selusin penggarap yayasan pendirian di antara mereka, namun tidak satupun dari mereka berbicara. Tatapan semua orang tertuju pada haluan kapal, di mana tiga pria berjubah Konfusianisme berdiri menghadap angin. Melihat Wen Zhengming datang, seorang cendekiawan berpakaian putih berseru dengan lantang, "Saudara magang junior, Saudara Wen, bagaimana penyelidikannya?" "Jangan khawatir, kakak-kakak. Aku sudah punya rencana." Penjelasan gubernur komandan dan pertikaian berdarah Sanceng semuanya bisa diakhiri. Petik 2. Kamu bertanya pada Golden Cicada. Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Kedengarannya agak familiar. Rusin memutar-mutar rambutnya dengan jari saat dia tenggelam dalam pikirannya. Namun, tidak peduli seberapa serius ekspresinya, itu akan selalu terlihat lucu. Dia berdiri di depan lemari obat. Di belakangnya ada lemari obat tinggi dengan laci berbagai ukuran. Aroma obat yang kuat bercampur dengan aroma yang menyegarkan dan pahit. Saat dia berpikir, dia mengendalikan kuali obat, menyeduh sesuatu dengan hati-hati. Dari waktu ke waktu, dia melambaikan tangannya, dan laci akan terbuka dan beberapa pil akan terbang keluar. Li Qingshan menatap wajahnya yang kebingungan dan menjadi sedikit linglung juga. Rusin kembali sadar. Seolah dia baru saja melihat Li Qingshan, dia bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Li Qingshan meliriknya. "Aku cepatlah berpikir." Rusin tersenyum. "Jika tebakanku benar, kamu bertanya tentang Dasmon, kan?" "Mungkin. Kalau begitu, mungkin itu saja. Aku tidak berpikir, aku tidak berpikir." "Cepat beritahu aku." Rusin mengulurkan tangannya dan membengkokkan jarinya. Li Qingshan menyerahkan sejumlah batu roh sebagai imbalan atas informasi tersebut. Dia tersenyum dan berkata, "Pernahkah Anda mendengar tentang 72 Jalan Raja Daemon?" Pada saat yang sama, dalam kegelapan istana bawah tanah yang tak berujung, 8 mata berkedip-kedip dengan fluoresensi. Itu memancarkan aura yang dalam dan berbahaya. Bayangan hitam mendekat tanpa ragu-ragu. Itu bahkan lebih tebal dari kegelapan. "Moyu, apa yang kamu lakukan di sini?" Suara helikopter Parosa datang dari kegelapan. "Aku di sini atas perintah Raja Naga. Kami di sini untuk mendukung Anda," kata sebuah suara tak bernyawa. "Saya tidak membutuhkannya." Helikopter Parosa agak terkejut. Sebagai komandan Daemon Raja Naga Laut yang paling terpercaya, hubungan Moyu dengan Raja Naga Laut adalah hubungan guru dan murid. Dia setara dengan putra mahkota dari seluruh ras Daemon di Provinsi Hijau. Budidayanya telah mencapai puncak komandan Daemon. Tidak masalah baginya untuk berurusan dengan 3 hingga 5 kultivator inti emas biasa saja. Namun, justru karena statusnya yang terhormat dan kekuatannya yang kuat itulah dia jarang menunjukkan dirinya. Sebagian besar waktunya, dia fokus pada budidaya di Laut Tinta. Dia tidak akan menyerang sama sekali. Selain itu, Raja Naga Laut tidak kekurangan tenaga. Agak aneh dia dikirim ke sini. Ada Dasmon bernama Bulan Utara di antara bawahanmu. Tampaknya dia sangat mengesankan. Katakan padanya untuk datang menemuiku. Petik 2. Kamu utusan Raja Naga. Li Qingshan mengamati Moyu. Dia melihat bahwa penampilannya tidak istimewa, tetapi ada pucat pasi pada dirinya. Dia mengenakan sayap hitam pekat seperti malam yang gelap, memberikan kesan ketidakberuntungan yang dalam. Ketidakberuntungan, ini begitu mendalam. Akibatnya, penyuruh bereaksi dan memperingatkan Li Qingshan untuk menjaga jarak. Namun, aura kuat yang dia keluarkan sudah cukup bagi Li Qingshan untuk yakin bahwa dia adalah sekutu yang kuat. "Kau membunuh siput naga," kata Mo Yu tanpa ekspresi. Itu jelas sebuah pertanyaan, tapi tidak ada gejolak dalam suaranya sama sekali. Sepertinya dia sedang membaca pidato. "Ya," Li Qingshan mengerutkan kening. Dia melirik melewati Mo Yu dan helikopter Parosa di dalam gua. Ada seekor laba-laba menakutkan di sana yang dapat membangunkan orang dari mimpi buruknya dan menakuti mereka sampai mati. "Kamu berani menentang perintah bahwa Dasmon tidak boleh membunuh satu sama lain. Dia ingin membunuhku, jadi aku tidak bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia mau. Jika bukan karena perintah raja, aku akan membunuhmu sekarang juga." Suara Moyu masih pucat dan kaku, seolah dia sedang menceritakan sebuah fakta. Dia memancarkan keyakinan yang kuat bahwa, jika aku ingin membunuhmu, kamu harus mati. Bagi eksistensi di puncak alam Komandan Daemon, Jenderal Daemon, bahkan seorang bintang baru yang sangat berbakat dalam ras Daemon, bukanlah apa-apa. Anda dapat mencoba. Li Qingshan malah tertawa bukannya marah. "Kamu ingin aku mencobanya." Selain saat mata mereka bertemu sejak awal, Mo Yu tidak pernah melihat ke arah Li Qingshan lagi. Sekarang, dia berbalik dan menatap Li Qingshan dengan matanya yang gelap dan kosong. Saat itu juga, Li Qingshan juga merasakan aura kematian yang menggigil. Namun, dia menjadi semakin tidak peduli saat dia mencibir. Dia merasakan, entah kenapa, bahwa penguatan kuat dari Laut Tinta ini menimbulkan prasangka dan permusuhan besar terhadapnya. Bahkan wajahnya yang kosong dan seperti kertas tidak bisa menyembunyikannya. Li Qingshan menatap lurus ke matanya. "Ya, kamu memang sudah terbiasa berbicara arogan. Sepertinya kamu sangat percaya diri dan tidak membutuhkan bantuanku." "Saya tidak butuh bantuan siapapun."
Li Qingshan berkata dengan berani. Karena Mo Yu jelas-jelas tidak senang dengannya, dia tidak akan menggunakan cintanya yang penuh gairah untuk bersikap dingin dan meminta bantuan. Mo Yu tersenyum. Pertama, sudut bibirnya melengkung, lalu membentuk lengkungan yang mengejutkan. Itu seperti senyuman aneh yang tergambar di topeng. Perasaan tidak menyenangkan itu menjadi semakin berat. Dia memandang Li Qingshan seolah sedang mengucapkan kalimat. Kamu akan mati. Jubah bulu hitam tiba-tiba terbuka. Tidak ada tubuh di dalamnya, hanya kegelapan yang berputar dan runtuh seperti lubang hitam. Itu menyedot Mo Yu, memutar, menyusut, dan menghilang. Li Qingshan mengira dia bisa menikmati keteduhan di bawah pohon besar, tapi sekarang dia merasa seperti baru saja memakan lalat. Dia tidak lagi berpikir untuk bergabung dengan Helicover Parosa dan berbalik untuk pergi. Dia tidak percaya bahwa tanpa Raja Naga Laut, dia, Li Qingshan, tidak akan bisa bertahan hidup. Tumbuh dalam kesendirian, dia tidak pernah berpikir untuk bergantung sepenuhnya pada siapapun. Apakah kamu tahu mengapa Mo Yu memandangmu dengan sikap bermusuhan seperti itu? Helicover Parosa keluar dari gua, kembali ke wujud manusianya. Dia tersenyum menggoda, dan suasana hatinya sedang sangat baik. Dia mengenakan jubah beracun, tapi jelas jauh lebih kasar daripada jubah yang dia kenakan saat melawan Li Qingshan. Tentu saja karena kata-kata baikmu. Tidak, karena kamu telah mendapatkan persetujuan dari Lord Golden Cicada, aku tidak mau repot-repot menggunakan metode seperti itu untuk menjebakmu. Helicover Parosa mengayunkan pinggulnya dan melingkarkan lengannya di leher Li Qingshan. Menurutmu itu memalukan? Li Qingshan tersenyum dan tiba-tiba melingkarkan lengannya di pinggangnya. Memeluk tubuh yang begitu indah dan seksi seharusnya menjadi hal yang sangat nyaman, namun tempat yang disentuhnya segera dilumpuhkan oleh racun dan mulai menyebar. Namun, jelas dia tidak punya cukup waktu untuk memperbaikinya, jadi racunnya tidak terlalu ganas. Ekspresi Helicover Parosa menegang. Li Qingshan telah tepat sasaran. Seorang komandan iblis harus bergabung dengan yang lain untuk menghadapi Jenderal Iblis di bawah komandonya, namun pada akhirnya terbunuh. Baginya, itu merupakan penghinaan yang mendalam. Dia menyentuh wajah Li Qingshan dan berkata dengan kejam, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Jika Mo Yu mengambil tindakan, kamu akan berubah menjadi abu bahkan sebelum aku sempat. Lalu mengapa? Li Qingshan penasaran. Dia belum pernah bertemu Mo Yu sebelumnya, jadi tidak ada kebencian di antara mereka. Apakah kamu lupa apa yang kamu katakan saat melawan Fu Qingjin? Apa yang kukatakan? Li Qingshan tercengang. Mengingat kejadian hari itu, dia tiba-tiba mengerti, maksudmu Gu Yanying. Helicover Parosa kemudian tersenyum lagi, tahukah kamu apa identitas Mo Yu? Raja Naga Laut telah lama berkultivasi dalam pengasingan. Dia praktis menjadi juru bicara, memimpin ras iblis di Provinsi Hijau. Jika dia berkata kamu akan mati, kamu tidak akan hidup. Mengapa kamu tidak mati di tanganku? Setidaknya aku bisa membiarkanmu hidup lebih lama lagi. Dengan status dan kultivasi seperti itu, kamu masih ingin memainkan permainan kecemburuan seperti itu. Li Qingshan mengerutkan kening. Pantas saja Mo Yu mengatakan bahwa dia terbiasa berbicara dengan arogan. Di mata orang lain, pengakuannya kepada Gu Yanying seperti katak yang menginginkan daging angsa. Dia bukanlah orang yang romantis seperti Hua Sengshan dan tidak memiliki keinginan untuk mendapatkan Gu Yanying. Namun saat ini, semangat juangnya bangkit. Jika dia ingin memenangkan Gu Yanying di masa depan, dia ingin melihat ekspresi Mo Yu yang sombong ini. Tampaknya permainan kecemburuan ini tidak ada hubungannya dengan status dan kekuatan. Terkadang, itu tidak ada hubungannya dengan perasaan. Itu murni naluri laki-laki. Menurutmu siapa yang akan bersaing dengannya? Dia hanya merawat Anda dengan santai, dan Anda tidak tahan. Melihat Li Qingshan dalam situasi putus asa, Helicover Parosa juga merasakan kepuasan yang tiada taraf. Dia hanyalah seekor lalat yang sedikit lebih besar. Cepat atau lambat, aku akan membunuhnya dengan satu tamparan. Li Qingshan melepaskan diri dari Helicover Parosa dan berjalan menuju tanah. Maka kamu akan dibunuh oleh Raja Naga dengan satu tamparan. Raja Naga, jika aku ditakdirkan untuk menjadi tidak berguna seperti dia, lebih baik aku mati sekarang. Li Qingshan tiba-tiba melihat ke belakang. Helicover Parosa tercengang. Dia tidak benar-benar setia kepada Raja Naga Laut, tapi dia masih menghormati pemimpin klan iblis dan penguasa klan iblis di Qingsu. Mungkin beberapa pembudidaya sangat membenci Raja Naga Laut, tapi mungkin tidak ada yang akan mengasosiasikan kata tidak berguna dengan dia. Dan ekspresi Li Qingshan tidak menunjukkan rasa jijik atau hinaan sedikitpun. Sebaliknya, dia sangat serius, dan bahkan ada perasaan berat di dalamnya. Dia berbicara dari lubuk hatinya. Dinasti Xia besar telah berdiri selama ribuan tahun. Pada saat itu, Raja Naga Laut adalah Raja Iblis. Selain proses budidayanya dari klan Iblis biasa menjadi Raja Iblis, umurnya mungkin mendekati 10.000 tahun. Dan waktu yang diberikan Oxen kepada Li Qingshan hanya 10.000 tahun. Menurut Golden Cicada, 9 negara itu seperti sebuah sumur, dan ada dunia tanpa batas di atasnya. Dan tempat yang lebih tinggi berada di atas 9 surga. Jika dia menghabiskan 10.000 tahun untuk menjadi Raja Iblis, itu berarti dia telah gagal total. Dia bahkan belum menyelesaikan setengah dari perjalanan ini. Dia telah benar-benar mengecewakan kepercayaan Brother Ox. Dia hanyalah sampah yang tidak kompeten, dan kematiannya tidak perlu disesali. 10.000 tahun terlalu singkat. Dia harus memanfaatkan setiap menit.
Helikopter Parosa kemudian secara samar-samar memahami mengapa Raja Roh Jangkrik Emas memperlakukannya secara berbeda. Bersambung. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.